Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Nugraha dengan NIM 40030523620031. Di sini saya akan mengerjakan tugas pengganti UAS mata kuliah analisa struktur. Baik, sudah diketahui di sini ada soal yaitu kita menganalisa struktur bangunan gedung yang terdiri dari minimal 4 lantai dan 3 benang. Nah, untuk spesifikasinya sudah ada sebagai berikut. Dan untuk kombinasi pembebanannya kita menggunakan sesuai dengan SNI. Ini ada data beton untuk nanti SAP-nya dan ini budget PD-nya. Lalu di sini ada perhitungan pembebanan 4 lantainya yaitu menggunakan metode amplop untuk lantai dan ini untuk 4 atapnya. Baik, bisa kita buka untuk aplikasi SAP 2000. Yang pertama kita klik pojok kiri atas ini, klik new model, kita pilih 3D frames, number of storage itu kita 4 lantai, storage height-nya itu 3,5, by width-nya itu 5, dan by width Y-nya itu 5. Baik, kalau sudah kita klik OK, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, tampilan awal seperti ini. Nah, selanjutnya kita harus mengganti tumpuannya. Dengan tumpuannya masih tumpuan sendi, kita ganti menggunakan tumpuan jenis jepit. Nah, kita buka sign-nya tadi, lalu kita pilih buat sign, lalu kita pilih join, lalu kita pilih restrain. Nah, kita pilih yang jepit yang paling kiri. Kita klik OK. Sudah berubah ya di sini tampilannya. Lalu selanjutnya kita memasukkan materials. Nah, untuk materials itu ada di define, lalu materials, lalu kita pilih add new materials. Ini kita arrange ini, kita pilih user saja. Nah, ini material tipenya itu concrete karena kita akan membuat beton. Nah, lalu di sini kita beri nama FC25 saja. Lalu untuk berat jenisnya itu 2400. Nah, lalu untuk memberi data modulus dan FC-nya itu kita harus mengganti unitnya menjadi NMM. Nah, untuk modulusnya itu sebesar 23.500 dan FC itu 25, F ini juga 25. Nah, sudah sesuai dengan ini, baru kita upload OK. Nah, selanjutnya kita memberi material untuk tulangan sama dan tulangan sekam. Add material, lalu kita ganti ini material tipenya itu rebar. Oke, sudah ada rebar, kita kasih nama di sini PCTD 40. Nah, untuk ininya kita ganti KGF dulu ya. Nah, ininya sebesar 78, maaf sebelumnya KGFM 78,5. Nah, kita ganti ke NMM lagi. Ini modul elastisitas sebesar 200.000, lalu ini sebesar 400, punya 520. Ini sama ya. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi untuk tulangan sengkangnya. Langsung saja kita add copy of materials. Ini kita beri nama PCTP 24. Ini sudah sama ya, kita ganti ininya saja. Ini sebesar 240. Dan untuk FU-nya itu sebesar, BJTP itu sebesar 390 MPa. Sudah seperti ini, kita klik OK. Oke. Baik, selanjutnya kita akan memberi kolom dan balok. Lalu kita define, lalu section properties, lalu frame section. Di sini kita akan add new property. Nah, untuk tipenya itu adalah concrete karena betonnya. Lalu ini rectangular. Nah, kita beri nama balok ukuran 30 kali 50.
60, 30, 50. Di sini kita ganti T3 nya itu 0,5 dan T2 nya itu 0,3. Jangan lupa ini untuk materialnya itu adalah FC25 concrete reinforce. Nah, ini kita pilih yang untuk ruangan itu di dalam baris itu adalah tulangan utama dan confinement baris itu adalah tulangan sekang untuk ruangan gesernya. Dan untuk ruangan geser kita ganti menjadi PCTP. Jangan lupa design type-nya ini kita menjadi beam. Nah, karena beam itu balok. Nah, ini adalah selimut beton itu sebesar 0,04 atau 40 mm atau 4 cm itu sesuai dengan SMI. Oke. Oke. Lalu kita aja properti lagi sama seperti tadi. Rectangular. Lalu ini kolom ukuran 40. Ini 0,4. Ini juga 0,4. Ini FC25 sama seperti tadi, tapi ini kita ganti kolom. Ini BCTP, ini 0,4 sudah sesuai, kita langsung oke. Oke. Nah, baik, selanjutnya kita beri plat lantai. Plat lantai itu adalah dengan area section, lalu ini staple shell, lalu add new section. Ini shell pin kita sebesar 0,12 sebelah tebal 12 cm. Ininya FC25, lalu shift design kita setting 0,25. Oke. Nah, sudah memasukkan semua kebutuhan balok, kolom, dan plat. Lalu kita akan input ke dalam sini ya. Ini kita pakai yang ini saja ya, sebelah kanan ini kita naikkan ininya. Nah, kita draw. Karena dia adalah balok, jadi kita assign, lalu frame section, kita pilih balok, kita apply. Nah, sudah ada ya. Sama, atasnya juga sama. Nah, ini sudah semua ya. Sudah semua nih guys. Nah, sudah semua. Selanjutnya untuk kolomnya itu kita pindah ke sumbu YZ. Nah, kita pilih, kita blok nih. Nah, F1 ini masih belum ada ininya, jenisnya. Kita geser. Geser lagi. Sign from cable section K4040. Nah, ini sudah muncul guys. Kita coba geser nih. Oh, sudah muncul atau belum? Sudah muncul semua ya. Baik, setelah itu kita input plat lantainya. Kita ke draw area saja langsung. Oh ya, maaf sebelumnya mungkin belum saya ganti nama ya. Kita ganti nama dulu ya, plat lantainya. Kita modify, kita ganti P12. Lalu kita punya ini langsung lebih cepat. Nah, sudah. Nah, kita coba cek apakah di sini sudah ada sectionnya semua atau belum guys. Sudah ya. Sudah apa? Sudah, di sini kita cek kembali.
sudah ada. Baik, selanjutnya kita memasukkan beban-bebannya. Nah, di sini sudah ada DSO ya untuk beberapa beban-beban plat lantainya dan atap. Untuk plat lantai dapat atap kita buka, lalu kita pilih sini saja ya. Sini kita pilih yang paling atas dulu mungkin agar tidak bingung. Kita blok dulu ini bagian part-partnya, bagian balok-baloknya kita blok, lalu kita pilih assign, lalu ini frame load distributed. Nah, kita pilih absolute ini. Oh maaf, sebelumnya kita harus input load pattern-nya dulu. Kita tambahkan live, yang live ini 0, kita add null pattern, kita oke. Lalu tambahkan define load combination. Nah, kita add combo, kita tambahkan combo 1,2D plus 1,6L. Lihat DSO apakah betul ya, 1,2D dan 1,6L. Tambahkan sini D-nya 1,2, lalu live-nya 1,6. Oke, tambahkan lagi, yaitu adalah 1,6D, 1,4, maaf 1,4 ternyata. Kita oke. Udah guys, ini sudah kita masukkan beban kita assign, lalu frame load distributed. Sudah kita pilih nih, kita pilih ini, kita pilih 2,5 nya 5. Kenapa 2,5 dan 5? Karena jadi pada pembebanan amplop yang kita desain itu adalah, jadi bentuk ini adalah persegi. Jadi kalau dimana persegi itu menghasilkan 2 segitiga atau 4 segitiga dalam satu sisi platnya. Nah, ketika menjadi persegi panjang itu akan menjadi 2 segitiga dan 2 trapesium. Kita bisa lanjut ya. Ini karena 2,5 itu adalah tengah-tengah dari benang. Nah, untuk berat beban mati atap itu sebesar 952,5. 952,5. Kita apply. Nah, sudah ada ya. Kemudian nanti tambahkan add lagi, apply lagi. Sudah. Nah, sekalian saja kita tambahkan beban matinya. Beban hidupnya, maaf. Beban hidupnya adalah sebanyak 250 kg. 250 kg. Nah, kita pilih dulu ya. Juga sama, kita pilih. Lalu di tengah juga kita tambahkan. Nah, ini sudah nih. Kita tambahkan ya beban mati dan beban hidupnya. Oke. Lalu oke. Tidak usah lah, kita langsung turun ke bawah. Beban mati. Kita pilih, kita blok. Lalu kita berapa beban matinya itu 1057,5. Kita input saja langsung 1057,5. Kita apply. Nah, hanya untuk yang tengah kita tambahkan 1057,5, apply. Nah, ini sudah ya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan. Sama seperti caranya seperti tadi.
apply, kita apply, lalu kita langsung ke bawah. Apply. Baik, selanjutnya kita apply beban hidup. Beban hidupnya sebesar 625. Nah, sama kita beri 625. Sudah ya guys, sudah 625. Sudah kita apply semua. Untuk pembebanannya nih, kita markan dulu ya biar kelihatan. Kalau sudah semua ya. Baik, selanjutnya langsung saja kita sudah menginput semua beban mati dan beban hidupnya. Atau kita cross check kembali. Dan beban hidup sudah terisi semua di sini. Sudah semua ya, beban hidup sudah ter-apply semua. Oke, kita klik OK saja. Baik, bisa kita ubah tampilannya menjadi 3D untuk extrude dan materials dan section saja. Oke, ini bisa kita cross check kembali untuk section ini. Kita standar saja di sini. Baik, bisa kita langsung saja mulai analisanya. Kita analyze, kita run analysis, kita model kita matikan, kita run now, kita save. Nol 31 dengan nama NIM, dengan nomor NIM saya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul nih hasil analisa kami. Bisa kita gunakan dengan kombinasi kita, yaitu dengan 1,2D dan 1,6. Kita apply. Nah, kita oke. Nah, hasilnya bisa kita coba animasinya ya. Sudah ya, bisa kita cek untuk gaya-gaya yang ada di dalam gedungnya. Nah, kita gunakan kombinasi ini dan cari gaya gesernya. Ini untuk gaya gesernya, untuk momen yang terjadi, ada gaya torsi, shear. Nah, baik, bisa kita normalkan saja. Kita cek dulu ya sebentar. Ini caranya untuk menghide. Nah, baik, untuk cara cek. Nah, di sini juga bisa nih kita bikin 3D. Nah, ini
dengan versi yang 2 dimensi biasa. Kita cek gaya-gayanya juga ya. Kita cek momennya. Nah, ini momennya yang terjadi seperti ini ya. Jadi, dan untuk mengecek RAV dan RBQ kita bisa display, lalu show for stress. Sebentar, kita desain display show for stress, kita cek join, kita pakai kombinasi, kita oke. Nah sini sudah ada ya, di bawah ini sudah ada nih. Kita pakai XY saja mungkin biar kita tahu. Nah, ini ada kayak yang terjadi di bangunan yang kita hitung. Baik, mungkin segitu saja dari saya tentang analisa struktur bangunan gedung 4 lantai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.